tidak lengah bangun iman. Refleksi pagi 312. Di tengah ancaman dari orang-orang yang mengaku Kristen tetapi tidak bersikap Kristiani, apa peneguhan yang diberikan Yudas saudara Yesus di Yudas 1 ayat 20 dan 21? Ini dia. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Saudara-saudara, orang percaya harus terus bergiat membangun imannya melalui firman dan doa supaya imannya makin kuat. Dengan demikian, orang percaya dapat terus memelihara dirinya dalam kasih Allah sambil berharap selalu pada rahmat Tuhan. Saudara-saudara, membangun iman Kristiani yang didasarkan pada darah penebusan Yesus Kristus memang hal yang harus terus diupayakan oleh orang percaya di sepanjang segala abad. Betapa beruntungnya kita, karena rahmat yang dicurahkan kepada orang yang mau percaya pada Kristus itu tidaklah hanya dikaruniakan selama kita hidup di dunia ini, tetapi juga sampai pada kekekalan. Hanya saja sayangnya, banyak orang percaya yang kemudian justru enggan, bahkan tidak peduli untuk membangun imannya. Oleh karena itu, marilah kita terus berupaya membangun iman kita di atas ajaran firman yang benar dengan disertai doa-doa dalam Roh Kudus. Marilah kita tidak lengah bangun iman. Belajar berbelas kasih. Refleksi pagi 313. Bagaimana seharusnya sikap orang percaya terhadap orang yang ragu-ragu akan imannya dan orang-orang lain yang jahat? Yudas 1 ayat 22 dan 23 menjelaskannya. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga, dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Saudara-saudara, untuk orang yang masih ragu akan imannya, orang percaya harus berbelas kasihan dengan terus berupaya keras meyakinkan melalui kata dan perbuatan baik. Untuk orang yang suka berbuat jahat, perbuatan dosa mereka patutlah dijauhi. Saudara-saudara, menaruh belas kasihan kepada mereka yang masih ragu iman serta mereka yang suka berbuat jahat adalah sikap yang haruslah ada dalam diri setiap orang percaya. Mereka yang ragu iman haruslah ditolong dan dikuatkan sehingga mereka makin mampu beriman teguh. Bagi mereka yang suka berbuat jahat, perbuatan mereka yang jahat itu memang haruslah dibenci. Tetapi sebagai sesama manusia ciptaan Allah, mereka haruslah tetap dikasihi. Inilah yang diteladankan Yesus Kristus dengan perempuan yang kedapatan berzina, di mana Yesus berkata di Yohanes 8 ayat 11, Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan janganlah berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Mari kita belajar berbelas kasih. Hidup untuk kemuliaan-Nya. Refleksi pagi 314. Sebagai penutup suratnya di Yudas 1 ayat 24 dan 25, Yudas
saudara Tuhan Yesus menuliskan doksologi, yaitu pujian kepada Tuhan yang sering dipakai dalam liturgi ibadah. Ini dia, bagi Dia yang berkuasa menjaga supaya jangan kamu tersandung, dan yang membawa kamu dengan tak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaan-Nya, Allah yang Esa, Juru Selamat kita oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Bagi Dia adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan, dan kuasa sebelum segala abad dan sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, memang benar, di tengah segala persoalan gereja dan pergumulan dunia, hanya bagi Allah dalam Yesus Kristuslah segala pujian dan hormat harus dipanjatkan. Saudara-saudara, walaupun selama hidup di dunia ini pasti banyak ancaman dan tantangan, orang percaya haruslah selalu menyadari bahwa Allah dalam Yesus Kristus akan menjaga kita dan akan menuntun kita supaya kita tidak tersandung dalam dosa sampai pada kesudahan nanti. Melalui darah penebusan Yesus Kristus, kita diberi anugerah pengampunan sehingga kita bisa tidak bernoda di hadapan Allah, bukan karena kita mampu berbuat baik, tetapi hanya karena kasih karunia Allah saja. Di dalam anugerah inilah kita bisa terus bergembira bersamanya. Betapa luar biasa anugerah Tuhan di dalam Yesus Kristus itu. Segala puji, hormat, dan kemuliaan patutlah dipanjatkan senantiasa kehadirat Allah. Amin.